Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Setiawan, salah satu mahasiswa YIN Palangkaraya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perikatan dalam hukum Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan yang dibimbing langsung oleh Bapak Ramdhani Alvin Habibi, SHMH. Pengertian perikatan dalam hukum Islam. Perikatan secara etimologi adalah ikatan, sedangkan menurut terminologi, perikatan adalah suatu perbuatan yang dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang. Perikatan dalam bahasa Arab terdapat dua istilah. Yang pertama, akada, artinya menyimpulkan, sebagaimana tertera dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Dalam Kamus Al-Munawwir, bahasa Arab Indonesia, akad adalah mengikat. Dapat juga disebut uqud, artinya perjanjian yang tercatat, kontrak. Kedua, ahdu, sebagaimana tertera dalam Quran Surah Ali Imran ayat ketiga, yaitu perjanjian. Jadi, perikatan dalam hukum Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungannya antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang menjadi halal dari suatu objek transaksi. Menurut para ahli hukum Islam atau fuqaha, akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Selanjutnya, dasar hukum perikatan dalam hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kedua, Al-Sunnah. Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah Nabi dijadikan sebagai sumber hukum syariah karena apa yang dilakukan Rasulullah mengikuti tuntunan wahyu, bukan hawa nafsu, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29. Begitu pula dengan apa yang diucapkan beliau yang terdapat dalam Quran Surah Al-Najm ayat 3-4. Karena itu menurut jumhur ulama, kedudukan sunnah sama dengan hadis. Pengertian sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan atau qaul, perbuatan, fi'il, maupun pembiaran atau takrir yang berkaitan dengan penetapan hukum. Yang ketiga, ijma. Ijma merupakan kesepakatan ulama mujtahid kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas hukum syara mengenai satu perkata amaliyah. Ketentuan ijma memiliki dasar hukum di dalam Al-Quran. Misalnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Yunus ayat 71, Quran Surah Ali Imran ayat 103. Begitu pula dalam hadis Nabi, diantaranya ada yang menegaskan bahwa umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan. Apabila kamu sekali menemukan perbedaan pendapat, maka hendaklah kamu berada dalam sekelompok mayoritas ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, qiyas syar'i. Pengertian qiyas merupakan bahasa berarti ukuran yang dijadikan sandaran, sedangkan secara terminologi istilah qiyas dapat diartikan sebagai metode pengambilan hukum yang ditempuh dengan cara menghubungkan ketetapan hukum syara dengan peristiwa tertentu yang bersifat baru karena keduanya ada kesamaan ilal hukum. Yang selanjutnya yaitu hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis Rifa'ah bin Rafi bahwasanya Nabi SAW ditanya, apakah pencaharian yang paling baik? Jawabnya, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. Selanjutnya, jenis perikatan dalam Islam. Dilihat dari kaitannya dengan objek perikatan secara garis besar, ada 4 macam perikatan. Yang pertama, perikatan utang atau al-iltizam bi'ad-dain. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang dinyatakan sebagai sesuatu yang terletak dalam zimah atau tanggungan seseorang. Yang kedua, perikatan benda atau al-iltizam bi'al-ain. Perikatan benda merupakan suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikkan, baik bendanya, manfaatnya, atau untuk diserahkan
atau dititipkan kepada orang lain. Yang ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau al-iltizam bi al-amal. Perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau disebut juga dengan al-iltizam bi al-amal adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad istisna dan izarah. Yang keempat, perikatan menjamin atau al-itizam bi atau sik. Perikatan menjamin merupakan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Perikatan yang ditanggung adalah ada 3 macam, yaitu perikatan utang, perikatan benda, dan orang yang ditanggung dalam akad al-kafalah di an-naf. Selanjutnya, bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Dalam hal ini, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua buah pihak. Namun, yang bertanda tangan hanyalah satu pihak, didampingi oleh saksi-saksi dan meterai. Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan satu pihak atau lebih untuk mengikatkan diri pada suatu pihak atau pihak lain. Pasal 1313 KUHP Perdata. Karenanya, istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri. Pasal 1315 KUHP Perdata. Namun KUHP Perdata memuat pengecualian. Satu pihak bisa saja mengikatkan diri untuk menanggung atau menjamin kepada pihak kedua bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu. Pasal 1316 KUHP Perdata. Pakar hukum melihat pengecualian ini bersifat limitatif dan hanya dapat digunakan untuk keperluan penanggungan atau penjamin saja. Karenanya, perjanjian sepihak tidak memiliki kekuatan hukum maupun dasar hukum. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antar satu pihak kepada pihak lain. Pasal 1320 KUHP Perdata. Tentunya tanpa adanya kesepakatan perjanjian menjadi tidak sah. Namun perjanjian tidak harus dituangkan secara tertulis. Lisan juga dapat sah serta mengikat, namun pembuktian perjanjian lisan lebih sulit dibandingkan tertulis. Karenanya, walaupun perjanjian tertulis yang Anda maksud tidak sah, namun sebetulnya ada kesepakatan lisan, maka tetap dapat dianggap telah terjadi perjanjian di antara para pihak. Sekian video dan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.